Tampaknya episode ini masih build up untuk nanti Soma bertemu dengan pamannya. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 42. Di mana episode ini masih melanjutkan pertarungan melawan Pak Suga dan Niep dengan kondisi Bang Yanto yang kini sudah terkena pengaruh hipnotis dari Pak Suga. Hingga dia menyerang Soma dan Lakia, sementara Niep dan Pak Suga pergi meninggalkan lokasi pertarungan. Jadi karena lawannya Bang Yanto, di mana Soma dan Lakia tahu kalau Bang Yanto sedang di bawah pengaruh hipnotis Pak Suga, sehingga mereka tidak mau menyerang Bang Yanto hingga mereka kesulitan menghentikan Bang Yanto. Hingga akhirnya Lakia kesal dan menyerang Bang Yanto hingga dia kembali ke wujud manusianya. Tapi meski Hanto sudah dikalahkan, pengaruh hipnotis dari Pak Suga tidak hilang dari Bang Yanto hingga Soma tetap harus menahan Bang Yanto dengan cara yang cukup lucu juga, di mana Soma menenteng Bang Yanto seperti anak kucing hingga mereka kembali ke tempat Lakia juga. Pengaruh hipnotis dari Pak Suga tetap nggak hilang, bahkan Bang Yanto sampai harus diikat dan disiram air pun pengaruh hipnotisnya nggak hilang dari Bang Yanto hingga Lakia terpaksa menggunakan racunnya untuk menenangkan Bang Yanto. Di sini, aku baru kepikiran kenapa Lakia terus meminta kakek Dente untuk membuat penawar racunnya. Karena kalau racunnya sendiri, dia bisa tahu sampai kapan pengaruh racun itu kepada manusia. Dia tahu kalau pengaruh racun itu akan segera hilang, tapi dia nggak tahu berapa lama racun yang sudah dimodifikasi oleh Niep pengaruhnya terhadap manusia. Jadi penawar racun yang dibuat oleh kakek Dente ini untuk jaga-jaga. Balik ke Happy Pair, di sini Soma menduga kalau Bag Magnum yang digunakan oleh Pak Suga lah kunci untuk Pak Suga mengendalikan orang. Sehingga mereka harus mencari Pak Suga dan menghancurkan Bag Magnum tersebut untuk membebaskan para korban termasuk Bang Yanto juga. Sementara Pak Suga dan Niep terus melakukan percobaan dan kali ini mereka mencoba untuk memberikan perintah yang lebih susah lagi dari sebelumnya. Kalau manusia yang menjadi korban hipnotis mereka sebelumnya cuma diberikan perintah sederhana, kini mereka memberikan perintah supaya para korban, semua korban mereka pergi ke pantai Kazami. Dan di antara korban-korban hipnotis dari Pak Suga kali ini, salah satunya ada Paman Masaru, pamannya Soma. Tapi saat memberikan perintah pada Paman Masaru, seperti ada perintah tambahan selain cuma disuruh pergi ke pantai. Tapi sayangnya, perintah tambahan itu masih dirahasiakan. Dan dari sekian banyaknya korban, tentu saja kejadian ini juga dilihat oleh Lakia. Dan Soma juga melihat Paman Masaru dan orang lainnya yang berjalan dengan aneh pergi ke pantai. Bahkan Sachika yang sedang dapat pekerjaan mengantar bocil juga melihat orang yang berjalan dengan gelagat aneh. Tapi yang menarik di sini, Sachika melihat pria berjubah hitam yang dia kira itu adalah Pak Suga, tapi saat dia mendekat, pria itu adalah Rango. Di sini, Sachika juga sempat merekam atau memfoto wajah Rango yang mungkin rekaman dan foto ini nanti ditunjukkan pada Soma hingga dia tahu kalau abang tertuanya ini masih hidup. Tapi mungkin juga Sachika belum sempat memfoto, keburu disemprot oleh Rango. Dan ini kedua kalinya Sachika bertemu dengan Rango meski dia belum tahu siapa Rango sebenarnya. Sementara Bang Yanto masih berjuang untuk menyadarkan diri, berdebat dengan sisi gelap yang dipengaruhi oleh Pak Suga dan sisi putih keinginan Hanto sendiri, sambil berusaha mengingat semua kejadian yang selama ini dia alami. Soma dan Lakia sudah sampai di pantai untuk mencegah orang-orang masuk ke dalam air. Jadi mungkin perintah tambahan yang diberikan oleh Pak Suga agar orang-orang ini yang menjadi korbannya masuk ke dalam air dan menenggelamkan dirinya sendiri. Karena terlihat mereka semua langsung berjalan lurus ke dalam laut. Hingga untuk menghentikan kejadian ini, sekali lagi Lakia terpaksa harus menggunakan racunnya. Dan racunnya yang dulu digunakan untuk menculik orang, kini digunakan untuk menyelamatkan orang. Kejadian ini juga dilihat oleh Sachika, bahkan dia sempat kaget melihat bentuk geranutnya Lakia. Tapi di sini, Sachika cuma kaget saja, kemudian memastikan situasi kejadian sebenarnya dari jauh. Sachika nggak takut harusnya karena dia sudah terbiasa dengan bentuk granut dari kakek Dente. Tapi ingat di sini, selama ini Sachika belum tahu kalau Lakia pelaku penculikan massal dulu. Mungkin akan terjadi konflik
atau Sachika tidak percaya pada Lakia kalau dia tahu masa lalunya Lakia. Tapi Sachika juga karakter yang cukup dewasa dan dia juga percaya pada Soma. Pastinya jika Soma percaya pada Lakia, Sachika juga ikut percaya pada Lakia. Di pantai ini, Nier dan Pak Suga juga ikut muncul hingga terjadi pertarungan 2 versus 2 Soma dan Lakia dengan form Kamen Rider terkuat mereka melawan Pak Suga dan Nier. Di mana tujuan Soma kali ini adalah merebut Bag Magnum agar bisa membebaskan orang-orang yang terkena hipnotis. Dan pada pertarungan kali ini, akhirnya Niap menunjukkan bentuk full granutnya, sang ular George Gunner dengan senjatanya berupa panah. Tapi berbeda dengan kakak-kakaknya, bentuk full granutnya Lakia nampak lebih lemah, yang berbahaya cuma racunnya saja. Kalau benar dia akan menjadi final boss, nampaknya dia butuh upgrade kekuatan atau strategi licik khusus, dan gak heran kalau di akhir nanti dia akan menjadi Kamen Rider. Karena dia adalah orang yang membuat rider system juga seperti Frame Breaker, dan dia juga mengembangkan Bitter Gabu. Jadi malah akan terasa aneh kalau dia tidak menggunakan rider system buatannya sendiri di akhir episode nanti. Bang Yanto juga muncul di tengah pertarungan, bahkan langsung berubah ke form terkuatnya untuk langsung menyerang Niap. Karena kini Bang Yanto sudah terbebas dari pengaruh hipnotis berkat tekadnya yang kuat. Dan pada pertarungan kali ini, Bang Yanto nampak bisa mengimbangi Niap seorang diri, sementara Lakia dan Soma menghajar Pak Suga. Nah, yang menarik saat Soma berhasil menghajar Pak Suga hingga armornya hancur karena Lakia memberikan perintah untuk melindungi Bag Magnum. Cara Pak Suga melindungi Bag Magnum dengan memeluknya seperti melindungi anak kecil. Itu yang membuat sedih juga melihat Pak Suga. Meski dia sudah menjadi zombie, naluri untuk melindungi anaknya tetap ada. Meski dia sudah mati, dia tetap ingat bagaimana cara melindungi anaknya. Meski sayangnya mengenai anak Pak Suga dan bayi K itu tidak digali lebih dalam lagi, sehingga mengenai bayi itu dibiarkan open interpretasi sesuai dengan interpretasi penonton. Jadi dibiarkan sesuai dengan bagaimana penonton menangkap dan memahami mengenai Pak Suga dengan bayinya itu. Kalau sepemahamanku, bayi itu anaknya Pak Suga yang sudah meninggal, mungkin karena sakit atau terlahir lemah, hingga dia ingin menciptakan makhluk yang lebih kuat untuk mengembalikan anaknya menjadi lebih kuat. Dan aku rasa sistem cloning awalnya Pak Suga ciptakan untuk mengembalikan anaknya dengan sistem cloning itu. Kalau kalian, bagaimana tanggapan kalian tentang Pak Suga dan bayinya ini? Karena untuk saat ini mengenai bayi Pak Suga ini jadi open diskusi. Bisa saja kalian memiliki tanggapan yang berbeda. Ingat, ini bukan plot hole ya. Contoh plot hole itu bagaimana bocah bukan alkemis bisa ada di dunia Ouroboros, padahal alkemis tingkat atas saja seperti Minato Sensei perlu bantuan untuk masuk ke dunia Ouroboros. Meski pada pertarungan kali ini Lakia bisa langsung menghabisi Pak Suga, yang sebenarnya mereka bisa menggali lebih dalam lagi mengenai bayi Pak Suga ini sebelum kematiannya. Tapi karena aktornya Pak Suga sudah dapat bunga, jadi mungkin pilihan mereka adalah tetap membiarkan saja sesuai dengan interpretasi penonton, sesuai dengan pemahaman penonton. Dan pada pertarungan kali ini, Lakia juga bisa menghancurkan Bag Magnum dengan menembakkan tamengnya, sehingga dengan hancurnya Bag Magnum ini, semua orang kini juga terbebas dari hipnotis Pak Suga. Tapi dengan kalahnya Pak Suga di sini dan hancurnya Bag Magnum, Niap tampak biasa saja. Dia malah lebih tertarik dengan tamengnya Lakia yang dia duga terbuat dari minionnya Soma, serta kekuatan Lakia yang dia bilang hebat juga. Tapi yang menarik, pertarungan ini juga dilihat oleh beberapa orang yang menjadi korban hipnotis sebelumnya, dan salah satunya ada Paman Masaru yang terlihat ketakutan karena selama ini Paman Masaru tidak tahu tentang Kamen Rider dan juga penculikan manusia oleh Granut. Nah, kejadian ini mungkin akan mempengaruhi hubungan Soma dengan Paman Masaru, di mana mungkin nanti membuat Soma ragu bertemu dengan pamannya karena mengingat pamannya ketakutan. Tapi beruntung di sini ada Sachika yang sudah bisa menenangkan dan menjelaskan situasinya kalau mereka adalah Kamen Rider yang melindungi manusia dari monster. Nah, dari sinilah Paman Masaru mulai mencari tahu tentang Kamen Rider dan Granut yang sudah menculik manusia dari lebih dari 20 tahun yang lalu, sehingga kini
dia mulai dapat petunjuk mengenai kasus adiknya yang hilang yang mungkin akan membawa Paman Masaru kepada Soma, yang mungkin membuat dia tahu kebenaran tentang Soma sebagai Kamen Rider dan juga manusia setengah granat anak dari adiknya. Disinilah Bang Yanto juga akhirnya memberanikan diri menunjukkan foto ibunya Soma kepada Soma dan memberitahu kalau Paman Masaru adalah pamannya Soma, karena akibat Paman Masaru juga terlibat dalam masalah kemarin. Takutnya nanti kejadian lagi dan Hanto terlambat memberitahu Soma. Dan saat Soma tahu siapa pamannya ini juga menutup episode kali ini, di mana minggu depan Pak Presiden langsung turun ke bumi dengan wujud manusianya. Jadi bagaimana menurut kalian episode kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian tentang episode kali ini. Dan seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.